Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alpiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas materi masih mengenai seputar dunia MTCNA. Pada video kali ini saya akan membahas terkait DHCP dan ARP. Nah, cakupan materinya yaitu ada dua, DHCP dan ARP. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari DHCP. DHCP ini memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan atau otomatis. DHCP ini runningnya dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. Broadcast domain ini adalah ketika suatu PC ingin komunikasi dengan PC lain dan ini merupakan awal dari komunikasinya, maka switch akan melakukan tes domain ke semua PC. Jika PC 1 mengirim paket ke PC 2, sebelum itu PC 1 mengirim ARP terlebih dahulu ke router, dan dari router mengirimkan broadcast ARP ke broadcast domain. Jadi itu merupakan pengertian dari broadcast domainnya, teman-teman. Langkah selanjutnya di sini saya akan membahas terkait tipe pada DHCP. Yaitu ada tiga. Yang pertama DHCP server. DHCP server ini berfungsi sebagai penyedia layanan full IP, yaitu yang memberikan IP address kepada DHCP client. Nah, yang kedua itu merupakan DHCP client. Ini berfungsi sebagai penerima layanan IP yang diberikan oleh DHCP server. Dan yang ketiga ini mungkin kalian asing mendengarnya ya teman-teman. Jadi DHCP relay ini sebagai penerus layanan dari server ke klien. Jadi ini tuh di bagian tengah-tengah gitu. Nah, misalnya nih terdapat dua router, satu router sebagai server dan satu router lagi itu langsung terhubung ke jaringan LAN atau ke klien-klien. Nah, router kedua inilah yang disebut DHCP relay atau penerus dari servernya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara kerja DHCP. Nah, cara kerja DHCP ini sering disebut dengan proses DORA. D-nya itu discover, O-nya itu over, dan R-nya request, dan A-nya ACK. Nah, di sini misalkan nih, discover itu merupakan broadcast-nya. Di sini kita ibaratkan server di mana ya. Jadi klien itu mencari server. Kemudian over ini merupakan unicast, yaitu DHCP server ini menawarkan aku punya address A, B, C, D, mau nggak kepada DHCP client. Nah, kemudian yang ketiga ini request, yaitu klien merequest misalkan mau minta address lengkapnya dong. Lalu DHCP server ini memberikan IP address-nya, yaitu istilahnya ACK atau unicast. Selanjutnya di sini saya akan membahas konsep ARP. ARP ini merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Ini digunakan untuk mapping IP address pada layer 3 dengan MAC address pada layer 2. Tujuannya untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Nah, ARP ini bekerja secara dynamic atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Selanjutnya di sini ada gambar tabel ARP. Tabel ARP ini merupakan berisi informasi mengenai IP address, MAC address, dan interface yang terkoneksi ke router mikrotiknya. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan cara kerja ARP. Nah, cara kerja ARP itu misalnya ada PPC3 ingin koneksi ke internet, maka nanti ARP akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table yang dimana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masih lewat Ether 2 maupun keluar dari Ether 1. Jadi ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router atau perintah keluar dari router. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.